TV Arab Saudi olok-olok Presiden Biden dan Wapres Harris untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya sebuah acara televisi Arab Saudi berani mengolok-olok Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Acara yang dikemas dalam sketsa komedi bergaya Saturday Night Live ini cepat viral di media sosial. Televisi Saudi bahkan dianggap pionir karena jarang ada orang kecuali komedian Amerika yang secara terbuka mengolok-olok politisi Amerika di televisi nasional. Mengutip Sputnik, Senin 14 April dalam sketsa komedi yang ditayangkan di acara Studio 22, para komedian Arab Saudi terlihat memanggang Biden untuk setiap insiden penampilan publik yang pernah dia buat seperti mengantuk, keliru, canggung, dan kebutuhan akan bantuan ajudan. Komedian Saudi yang memerankan Joe Biden memulai pidatonya dengan berbicara tentang krisis di Spanyol. Komedian yang memerankan Kamala Harris dengan ekspresi jengkel mengoreksinya 2 kali sebelum akhirnya dia mengatakan krisis di Rusia. Kemudian Joe Biden melanjutkan dengan ingin berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin berbicara tentang Presiden Rusia Putin. Ya, Putin. Putin, dengarkan saya. Saya punya pesan yang sangat penting untuk Anda. Pesannya adalah, katanya, sebelum tertidur, di mana Kamala Harris harus membangunkannya dengan paksa. Dan Presiden Cina untuk Harris. Oh, kita tidak menyelesaikan Rusia. Lanjut sang Joe Biden sebelum memanggil Harris dengan sebutan ibu negara yang jelas-jelas salah dan kemudian tertidur lagi. Drama komedi itu diakhiri dengan Kamala Harris yang harus meraih tangan Presiden dan menyeretnya menjauh dari panggung sambil mendesak semua orang tepuk tangan kepada Presiden Anda sekarang juga. Terlepas dari keberanian televisi Arab Saudi mengolok-olok pemimpin Amerika, hubungan pemimpin kedua negara selama ini memang merenggang. Presiden Biden sejak menjabat telah menjauhi putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman karena dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Sebaliknya, putra Raja Salman juga terang-terangan mengaku tidak peduli dengan apa yang diucapkan Biden tentang dirinya. Berkerudung, istri pengkhianat Ukraina minta tolong Erdogan. Oksana Marzenko, istri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ukraina Viktor Medvedchuk, memberikan pernyataan terkait penangkapan suaminya oleh agen intelijen Ukraina. Medvedchuk diringkus setelah dugaan makar yang dilakukan terhadap pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. FIFA Militer melaporkan dalam berita pada hari Rabu 14 April, Dinas Keamanan Ukraina mengkonfirmasi penangkapan Medvedchuk meskipun tidak disebut secara rinci bagaimana kronologi penangkapan salah satu tokoh oposisi pemerintah Ukraina itu. Mengetahui sang suami telah ditangkap, intelijen Ukraina Marzenko membelanya. Marzenko yang juga merupakan artis papan atas Ukraina menyebut bahwa Medvedchuk sama sekali tidak bersalah. Penangkapan Medvedchuk oleh intelijen Ukraina disebut wanita cantik berusia 48 tahun itu tidak sesuai dengan hukum negara Ukraina dan hukum internasional. Marzenko bahkan mengatakan apa yang dilakukan intelijen Ukraina adalah tindakan terorisme. Oleh karena itu, Marzenko akhirnya memilih langkah untuk meminta bantuan dari seorang tokoh yang disegani di dunia. Tidak tanggung-tanggung, Marzenko meminta tolong kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Marzenko tahu betul bahwa Erdogan memiliki pengaruh di dunia dan sangat dihormati oleh Zelensky. Sebelumnya mereka mencoba untuk menghukum suami saya di pengadilan politik. Suami saya tidak melanggar hukum apapun. Segala sesuatu yang terjadi sangat bertentangan dengan dasar hukum Ukraina dan hukum internasional, ujar Marzenko. Saya menganggap penculikan suami saya sebagai tindakan terorisme, katanya dikutip FIFA Militer dari Rusia Today. Anda sangat dihormati dan banyak orang mendengarkan Anda, Tuan Presiden Erdogan yang terhormat. Saya meminta Anda menggunakan pengaruh Anda untuk menyelamatkan dan membebaskan suami saya, Viktor Medvedchuk.
Medvedchuk, ucap Marzenko. Sebelum kembali ditangkap, Medvedchuk berhasil kabur dari tahanan rumah pada 27 Februari 2022. Melihat waktunya itu adalah hari ketiga invasi militer Rusia ke Ukraina. Medvedchuk sendiri merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ukraina dari Partai Pilihan Ukraina sejak 2019 lalu. Pria berusia 67 tahun yang dikenal sebagai salah satu konglomerat Ukraina adalah salah satu oposisi pemerintah yang sangat dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nekat ingin gabung NATO, Finlandia didekati rudal Rusia. Finlandia didekati sejumlah sistem rudal Rusia setelah nekat ingin bergabung dengan aliansi NATO. Video yang beredar menunjukkan senjata Moskow bergerak menuju perbatasannya dengan Helsinki. Militer Rusia belum secara resmi mengkonfirmasi video tersebut. Eskalasi yang nyata terjadi setelah Moskow memperingatkan Finlandia agar tidak bergabung dengan NATO. Peringatan muncul setelah negara yang selama ini netral tersebut mengatakan sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan blok militer pimpinan Amerika Serikat tersebut. Mengingat keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina sebagian besar terkait dengan ambisi Kiev untuk bergabung dengan NATO, langkah Moskow untuk membawa senjatanya lebih dekat ke perbatasan dengan Finlandia bisa menjadi langkah yang signifikan. Finlandia sedang mempersiapkan keputusan yang berpotensi bersejarah sebelum pertengahan musim panas tentang apakah akan mendaftar untuk bergabung dengan NATO sebagai pencegah terhadap agresi Rusia. Negara Nordik berpenduduk 5,5 juta secara tradisional non-blok secara militer, sebagian untuk menghindari memprovokasi tetangga timurnya yang berbagi perbatasan 1.300 km. Tetapi invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari melihat dukungan publik Finlandia untuk bergabung dengan NATO berlipat ganda dari 30 menjadi 60% menurut serangkaian jajak pendapat. Jangan pernah meremehkan kapasitas Finlandia untuk mengambil keputusan cepat ketika dunia berubah, kata mantan Perdana Menteri Finlandia Alexander Stubb kepada AFP.